Halo guys, selamat datang kembali di Revolusi Rupiah. Kalian tahu kita bakal bahas apa hari ini karena Bitcoin sudah naik ke atas dari harga $60.000 dan ini bikin orang jadi bertanya-tanya apakah kita bakal menyentuh all time high sebelum halving. Nah, beberapa hari terakhir memang kalau misalkan kita lagi bangun tidur terus pas ngecek harga gitu kan, ngecek portofolio naik hijau gitu rasanya kayak wah mantap banget, sedap gitu kan. Untuk pertama kalinya sejak puncak pasar di bulan November 2021, BTC akhirnya trading di atas harga $60.000. 61, 62 sempat ke 64 dan luar biasa rasanya kilas balik kita kalau ngelihat bahkan belum lama ini 12 bulan yang lalu kita tuh di tempat yang luar biasa berbeda. Kayak kata si penyanyi siapa tuh, Tegar kalau nggak salah, Bitcoin yang dulu bukanlah Bitcoin yang sekarang. Jadi di episode ini kita bakal bahas tentang beberapa hal yang bisa kita pantau, yang kita bisa lihat dari sisi performa historis untuk bulan Februari, apalagi udah selesai kan Februari, sekarang udah masuk Maret. Terus kita bakal lihat arus masuk modal dan profitabilitas investor. Kemudian yang ketiga, analisis on-chain sama pemicu yang diberikan oleh ETF. Dan terakhir, apa yang bisa kita pantau berikutnya. Oke, let's go. Baik guys, poin yang pertama kita bakal lihat dari performa historis untuk aset yang blue chip ya, BTC sama ETH di bulan Februari. Nah, kalau misalkan kalian sudah gabung jadi member, mungkin sudah ngeliat artikelnya di tanggal 9 Februari. Itu pas minggu pertama bulan Februari itu kan ada kenaikan harga. Dan kita udah mulai melihat beberapa analisis yang kami bagikan di sini di Rupiah tentang apakah bulan ini bakal up only. Di awal udah pumping, apakah bakal lanjut sampai akhir bulan Februari. Nah, yang menariknya adalah kita di sini melihat beberapa performa historis ya dari sisi tahun-tahun sebelumnya, siklus sebelumnya, dan kita melihat ada beberapa kemiripan sama tahun 2019. Dan terus di situ kita memang bilang sih ada dua hal yang berbeda dari pasar saham sama pasar kripto. Kalau di pasar saham 2 minggu pertama Februari itu bagus, tapi 2 minggu terakhirnya buruk. Kalau di pasar kripto kebalikannya, lebih baik dalam artian 2 minggu pertama bagus, yang paling bagus biasanya ya. Tapi di 2 minggu terakhir untuk Februari itu juga positif akhirnya. Dan ternyata kita melihat itu yang terjadi bulan Februari kemarin. Februari udah selesai, sekarang kita Maret, dan ternyata benar. Tetap diakhiri di bulan Februari itu positif. Berarti meskipun sejarah nggak berulang sama persis, tapi bulan Februari kemarin berima ya. Punya pola yang mirip sama siklus-siklus sebelumnya. Jadi sekarang kalau misalkan kita udah lihat nih, bulan Februari udah selesai. Nah, kita lihat apakah hasil return bulanan untuk BTC dan ETH itu ada bandingannya sama siklus sebelumnya. Kita buka di chart yang ada di sini. Ini melihat return yang kita bisa bandingkan setiap bulannya dari tahun-tahun sebelumnya, dan ternyata memang luar biasa. Kalau misalkan kita lihat dari yang Bitcoin dulu ya, return untuk bulanannya kemarin di Februari itu sampai di 43,55%, dan ini yang terbaik selama lebih dari 10 tahun terakhir. Karena terakhir kita ada angka kenaikan setinggi itu tuh di tahun 2013. Dan itu adalah 61,77%. Terus ETH juga sama kalau misalkan kita mau ganti yang Ethereum monthly return-nya. Nah, ini mengalami performa harga terbaik di 46,28%. Itu yang miripnya ya setelah tahun 2017 kemarin yang udah lama. Di 2017 itu sekitar 48%. Jadi nggak beda jauh sama yang kita alami di bulan Februari kemarin. Nah, performa harga ini memang mendekati tahun 2019 sih pola-polanya ya untuk BTC sama ETH dari sisi year to date, bukan dari sisi bulanannya. Dan memang cuman kebanyakan kalau dilihat belakangan ada vibes yang saya rasain tuh mirip sama pas tahun 2017 kemarin juga. Jadi antara 2019 sama 2017 itu ada pola-pola yang mirip. Nah, kalau misalkan kita ngeliat nih, gimana ya nanti bulan Maret, kan sekarang udah tanggal 1 Maret nih. Karena performa historis untuk bulan Maret itu berbeda loh antara Bitcoin sama Ethereum. BTC itu biasanya koreksi sekitar minus 19% kalau kita lihat di Maret 2017. Sedangkan kalau Ethereum di Maret 2017 itu terbang 200%. Naik 200% artinya 3 kali lipat ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Kalau bulan Februari BTC sama ETH polanya mirip, di bulan Maret itu pola historis 2017 kemarin berbeda drastis. BTC-nya koreksi, Ethereum-nya terbang. Nah, walaupun saya nggak punya ekspektasi bakal terbang setinggi itu sampai 200%,
Tapi angin 4 narasi besar untuk Ethereum itu luar biasa kuat mendukung spekulasi ini. Cuman ya nanti kembali ke pemikiran kalian sendiri, apakah kalian percaya dengan itu atau enggak. Yang pasti sih, kemarin kenaikan Bitcoin luar biasa tinggi dari sejak bulan Oktober 2023 sampai awal tahun ini, itu ya gara-gara antisipasi ETF untuk menunggu persetujuan. Dan Ethereum itu yang ada di daftar berikutnya untuk ETF spot. Makanya itu narasi besarnya dia 1. Terus yang 3 lainnya sampai total ada 4 narasi besar Ethereum, itu ada di video ini. Ada Eigenlayer Ramari Staking, ada L2 Summer dari EIP 4844 atau Denjun, terus sama ada juga yang terakhir Blast sudah unlock kemarin dan masuk ke mainnet. Jadi kayak narasinya itu berusaha mendukung untuk ya make sense lah kalau di bulan Maret nanti Ethereum lebih terbang daripada Bitcoin. Cuman gak tahu gimana menurut pendapat kalian, silahkan komentar di bawah. Nah untuk yang member nanti kita bakal publish di dashboard member RR seperti biasa di bagian komentar pasar lebih lanjut nih tentang gimana konteks gerakan harga akhir-akhir ini dan pengaruhnya ke pasar kripto di masa depan nanti seperti apa. Jadi silakan stay tune aja untuk yang udah jadi member. Kalau yang belum silakan cek deskripsi di bawah, itu ada linknya untuk yang pengen gabung jadi member Republik Rupiah. Nah sekarang kita bakal bahas tentang apa yang memicu gerakan harga Bitcoin sama Ethereum belakangan ini, tapi lebih ke sisi Bitcoinnya. Nah ini kita bakal ngelihat yang mendukung performa. Tampaknya pertama dari realized cap itu adalah arus masuk modal yang lumayan stabil dan sehat. Itu pada masuk ke Bitcoin. Tandanya kita bisa lihat dari realized cap ini yang sudah naik lebih dari 40 miliar dolar year to date. Kita bisa ngelihat dari mulai awal tahun 2024 nih ya. Naiknya 40 miliar dolar year to date, dan ini valuasi totalnya aja udah sampai 470 miliar dolar. Itu jauh lebih tinggi dari all time high sebelumnya di 2021, 2022. Jadi arus masuk modal kita sekarang udah lebih tinggi. Nah terus kalau misalkan kita bertanya-tanya kenapa kok ngeliat realized cap? Apa sih artinya realized cap? Emang nyambung sama arus masuk modal? Nah itu kita udah pernah bahas di episode sebelumnya. Cuman untuk sebagai pengingat aja, uptrend atau kenaikan dari realized cap yang bisa kita lihat di sini itu memberitahu kalau nilai BTC itu makin naik di mata orang-orang. Ada yang berani untuk beli meskipun harganya lebih mahal, tapi mereka percaya beli di sini tuh tetap harga yang bagus. Harga yang nanti mereka percaya bisa tetap mendapatkan keuntungan lebih di masa depan. Dan lebih banyak orang baru itu beli BTC di harga yang dijual tinggi. Ada yang beli di harga BTC segini nih, terus mereka jual di sini. Dan pembeli yang beli di harga lebih mahal itu tidak merasa keberatan. Jadi ada, kita lihat tanda kalau yang ini realized cap, yang inflow di sini itu ada yang hijau sama ada yang merah. Ini yang hijau itu inflow, arus masuk ke pasar Bitcoin. Yang merah ini outflow, jadi arus keluar, duit-duit pada keluar dari pasar Bitcoin. Nah contohnya kita bisa ngeliat ya periode yang stagnan di awal tahun 2022 nih. Ini kan setelah all time high 2021, harga Bitcoin turun ke 2022. Nah ini arus keluar banget gitu kan. Dan periode stagnan ini bahkan sampai fase bear market yang paling dalam, ini arus keluarnya tuh gede banget, 25 miliar dolar per bulan keluar dari Bitcoin. Jadi butuh waktu sekitar setengah tahun sampai hampir setahun untuk pulih, untuk pivot sampai hijau lagi, sampai arus masuk positif lagi. Dan itu ya setelah FTX collapse kita benar-benar pivot. Terus tahun lalu juga ada pivot sih, ini di tahun 2023 ketika mendekati persetujuan ETF ya. Dan sampai awal tahun terus ternyata ETF benar-benar disetujui. Arus masuknya tuh sampai 15-16 miliaran dolar per bulan masuk ke Bitcoin. Jumlah yang nggak sebanyak di puncak 2021 yang sampai ada ke 45 miliar sampai 60 miliar dolar per bulan. Sekarang masih kayak seperempatnya aja. Jadi arus masuknya belum segila itu, cuman udah luar biasa mendukung. Jadi ini yang bisa kita bilang salah satu alasan kenapa Bitcoin luar biasa tinggi, karena arus masuk yang stabil dan sehat. Nah, profitabilitas investor atau keuntungan mereka jadi luar biasa tinggi juga, meningkat. Rata-rata tuh megang unrealized profit sampai 120% kenaikan per koin yang mereka pegang. Kita bisa ukur nih dari rasio MVRV di sini membandingkan yang realized cap tadi sama market cap. Dan ini memang nilainya sering terjadi itu titik seperti ini nih, kalian ngelihat ada tarik garisnya kan. Itu sering terjadinya di fase-fase awal bull market yang sebelumnya. Dan itu kita sekarang lagi di titik itu sekitar 22% sejarah yang ada di Bitcoin
Bitcoin itu terjadi di atas titik kita sekarang. Artinya apa? Kita lumayan tipis di atas ini. Kayak hari-hari sejarah trading itu nggak banyak contoh-contohnya. Tapi bukan berarti nggak pernah. Udah pernah naik ke situ, udah pernah naik ke situ, udah pernah naik ke situ. Cuman tipis banget, kayak jarang-jarang kita nyentuh angka ke setinggi itu dari sisi MVRV. Itu memperlihatkan sih keuntungan yang orang belum jual, yang masih unrealized profit. Dan gimana reaksi partisipan dari yang unrealized ini, apakah bener-bener mereka jual dan rasakan keuntungannya? Itu kelihatan dari global shopper di sini. Kalau yang di sini ini yang koin-koin belum mereka jual, kalau yang di sini ini koin yang udah mereka jual. Jadi di sini keuntungan yang masih baru di layar doang, kayak kita ngelihat buka HP itu, oh udah naik sekian tapi belum dijual. Kalau yang di sini itu kita bener-bener udah mencet sell, kita udah jual dan merasakan profitnya. Nah di sini kelihatan kalau ternyata reaksi partisipan ya lumayan banyak yang udah pada ngejual dan merasakan profit yang lumayan. Dan wajar sih memang selama pasar naik, selama pasar uptrend, ini sejalan sama fase-fase euforia pas bull market tahun 2017 sama tahun 2021. Mirip-mirip ya, shopper sama yang MVRV, yang unrealized sama yang realized. Jadi intinya dengan profitabilitas yang meningkat dari banyaknya arus masuk modal dari sisi on-chain, memang sehat dan cukup stabil sih jauh ini kita lihat. Nah cuman yang perlu menarik untuk kita bahas itu adalah dari segi futures nih, orang-orang pada leverage gitu kan. Kan biasanya ada yang long, ada yang short. Nah yang hijau di atas ini kalau lebih dominan long, kalau yang merah ke bawah ini lebih dominannya short. Menariknya, gerakan harga yang naik sejauh ini, orang-orang masih pada belum percaya kalau kita perlu momentum bullish. Orang-orang masih merasa kayak ini udah saatnya koreksi nih, kita nge-short aja deh. Nah ternyata dominan short itulah yang kena likuidasi belakangan ini. Beda sama kalau misalkan kita lihat di tahun 2021 di puncak all time high, kebanyakan yang kena likuidasi itu ya posisi long, tapi sekarang posisi short yang kena likuidasi. Artinya kita masih fase disbelief. Orang-orang belum percaya kalau kita udah masuk ke bull market lagi. Belum saatnya kita melihat fase euforia di mana yang kena likuidasi itu kebanyakannya posisi-posisi short. Jadi sejak bulan Oktober 2023 orang-orang tuh pada ngelawan uptrend yang lumayan kuat. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, kalau kita udah bahas analisis on-chain, kita bahas soal ETF ya. Karena banyak orang yang bilang apakah ETF memicu gerakan harga ini juga? Karena kata orang-orang institusi pada DCA gitu kan, pada masuk perlahan membeli BTC dari sisi ETF. Inflow-nya katanya bagus. Memang betul, itu salah satu faktor. Tapi bukan satu-satunya faktor aja. Yang menarik adalah kalau misalkan kita ngelihat dari BitMEX yang melaporkan ada arus ETF Bitcoin di sini, itu memang koreksi harga yang kemarin kita alami yang terkini itu nyambung memang sama outflow dari GBTC atau Grayscale Bitcoin. Jadi memang outflow yang lumayan besar di angka 600 juta dolar dalam sehari di tanggal 29 Februari kemarin itu diikuti sama outflow dari beberapa ETP Bitcoin yang ada di Eropa juga beberapa hari terakhir, meskipun memang volumenya nggak sebesar GBTC. Kalau yang dari Eropa itu cuma 50 juta dolar pas tanggal 29 Februari kemarin. Sedangkan yang GBTC ini yang 600 juta dolar, makanya sampai ada koreksi kita bisa ngelihat baru aja terjadi. Ya memang ada pengaruhnya sih ETF inflow outflow kerasa ya. Kalau pas lagi inflow lagi naik, kalau pas lagi outflow kayak 600 juta dolar ini memang ada koreksi. Cuman yang memicu gerakan harga kuat di pasar Bitcoin bukan cuman ETF aja. Itu salah satu faktor. Faktor yang sudah kita alami sejauh ini sebenarnya lebih ke investor-investor seperti kalian yang rutin akumulasi Bitcoin. Jadi banyak investor yang long term hold yang sudah akumulasi Bitcoin, akumulasi Satoshi gitu kan. Mulai dari tahun 2022, 2023 dan mereka itu akumulasi terus selama pasar itu lagi ada di harga-harga yang bawah, harga-harga yang diskon. Dan mereka yang membuat bottom pasar, mereka yang menetapkan landasan kuat itu untuk bisa kita akhirnya sekarang naik. Karena kenapa? Kita sudah pernah bikin video sebelumnya bahwa supply Bitcoin tuh sampai hampir habis karena diborong, meskipun di judulnya kita bilang diborong BlackRock menjelang halving, tapi banyak dari kalian retail itu membantu juga memborong ini. Beli banyak banget Bitcoin yang kalian cicil perlahan-lahan. Jadi menurut saya itu dibantu sih supply-nya sama retail-retail yang udah selama 2 tahun terakhir ini mulai nyicil. Bukan cuman gara-gara ETF aja kita bisa terbang, tapi karena investor Bitcoin yang sabar akumulasi Satoshi itu juga membantu supply squeeze. Nah alasan lain kenapa saya bilang kenapa ETF bukan satu-satunya faktor itu ya karena contoh di sini nih, James Shepard analis ETF di Bloomberg itu udah menunjukkan bahwa ternyata inflow besar yang masuk ke ETF Bitcoin itu masih belum seberapa dibandingin sama ETF yang masuk ke aset saham tradisional. Misalkan kayak VOO nih, VU itu punyanya Vanguard. Kalau kalian ingat kemarin Vanguard itu nggak ikutan ETF Bitcoin. Orang-orang udah pada ngejek-ngejek. Ini mereka bakal rugi nih nggak ikutan ETF Bitcoin. Dipikir mereka bakal rugi, ternyata tidak guys. Ternyata kita melihat yang dilaporkan sama James Shepard sekarang arus ETF dari VOO mereka. VOO ini indeks saham S&P 500 itu menarik volume 2 kali lipat lebih banyak daripada IBIT. Jadi 2 kali lipat lebih banyak daripada ETF Bitcoin, dan jumlah VOO yang 2 kali lipat lebih banyak ini jumlah yang normal buat mereka, jumlah yang wajar, yang
bahkan sampai mereka pun nggak terlalu membanggakan angka normal itu. Jadi kita bisa ngelihat ya, di yang dipikir nggak ikut ETF Bitcoin bakal rugi, ternyata nggak juga, they are doing fine. Si Vanguard itu nggak bermasalah, mereka nggak ikutan ETF Bitcoin. Jadi ini alasan lain yang kenapa saya bilang kita tuh masih sangat early, dan ETF tuh bukan pemicu yang paling utama, lebih ke investor-investor kecil kayak kita yang berusaha untuk mengakumulasi sejak 2 tahun terakhir dari sisi bear market itu. Nah terakhir sebelum kita menutup video, mungkin kita bakal ngomongin aja soal premium Coinbase nih, karena kan kalau ngomongin ETF kebanyakan yang diuntungkan itu Coinbase. Banyak banget kustodian dari ETF ini, mayoritas itu memang masuknya ke Coinbase, dan saham koin itu memang jadi semakin menarik sih di mata saya. Fun fact aja, kemarin pas BTC terbang aja sampai nge-crash mereka kan. Ingetin siklus sebelumnya, setiap kali ada banyak transaksi rame, itu Coinbase biasanya memang suka nge-crash. Nah selama beberapa tahun mungkin kalian sering dengar istilah premium Coinbase. Artinya ini cuman selisih harga antara BTC USD yang ada di Coinbase sama BTC USDT yang ada di Binance. Harga BTC yang berbeda di situ itu merupakan selisih yang disebut sama premium Coinbase. Nah kalau misalkan kita lihat ya, dengan persetujuan ETF spot Bitcoin kemarin bulan Januari, pasar domestik Amerika Serikat itu bakal jadi lebih penting guys, bakal lebih perlu kita pantau karena itu akan berpengaruh ke gerakan harga aset kripto. Dan kita udah bisa lihat itu buktinya di pasar berjangka, di pasar futures, ini di pasar CME nih, Chicago Mercantile Exchange, itu mereka udah jadi bursa berjangka terbesar menurut open interest. Open interest nih kontrak terbukanya mereka untuk futures. Jadi memang kita mungkin bakal lihat tren serupa di pasar spot nanti, karena ETF itu pada pakai kustodiannya lewat Coinbase. Jadi di pasar spot dan di pasar exchange kripto, Coinbase itu bakal paling diuntungkan, dan kita harus memantau pasar domestik Amerika Serikat nih. Kalian bisa buka sendiri chartnya di TradingView, harga BTC sejak tahun 2023 dan premiumnya Coinbase setelah FTX collapse itu tren bullish, selalu ditemani sama premiumnya Coinbase yang kuat. Dan itu juga terjadi pas kemarin Bitcoin itu terbang ke atas $60.000. Jadi dinamika premium Coinbase ini perlu kita pantau semakin jelas di time frame yang rendah juga mulai bulan Januari 2024 ini. Menurut saya bisa jadi indikator yang kalian pantau selama durasi siklus pasar ke depannya. Selama modal dari keuangan tradisional, dari TradFi itu bakal terus masuk ke pasar, masuknya mana? Lewat Coinbase lagi. Oke guys, sekian untuk video hari ini. Kalau misalkan kalian gabung jadi member, seperti yang saya bilang di awal tadi, kami akan menerbitkan komentar pasar besok di dashboard member RR tentang konteks yang menarik dari soal gerakan harga pasar belakangan ini dan pengaruhnya ke pasar kripto nanti ke depan kira-kira gimana. Jadi stay tune aja. Kalau nggak pengen ketinggalan video terbaru dari kami, silahkan subscribe. Kalau suka dengan videonya jangan lupa kasih jempol dan komentar di bawah kalau misalkan ada komentar atau pandangan lain dan pertanyaan tentang yang kami bahas hari ini mungkin kurang jelas. Terima kasih guys untuk sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Cheers.